Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ada satu pertanyaan ya, Bang. Apakah algoritma di tahun baru 2025 berdasarkan pengalaman Abang akan selalu berubah? Karena pernah saya tanyakan di salah satu channel tutorial dengan subscriber luar biasa ya, 4 kali lipat daripada subscribernya Insan Tutor. Katanya algoritma setiap tahun itu berubah. Ini kira-kira iya apa tidak? Nanti akan kita bahas ya. Jadi teman-teman tenang saja. Nanti juga akan kita berikan solusinya bagaimana dan apa benar algoritma itu berubahnya setiap tahun. Terlebih lagi mendekati akhir tahun. Tapi sebelum itu kita bahas ya. Ini kebetulan ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, ada satu yang menghubungin saya, Bang. Ini saya sering berkunjung ke channel pemula, sesama pemula, tetapi berkali-kali, bahkan puluhan kali, tidak merespon kunjungan saya. Kalau dulu di video 1 tahun yang lalu, itu sempat saya katakan, bro, kalian masih sama-sama pemula. Artinya harus berusaha memperkenalkan channelmu dan memperkenalkan brandingmu, ya personal branding, minimal ke sesama pemula. Karena channel besar tidak mungkin akan mau tahu dengan channelmu. Jadi kalau sudah dikunjungi puluhan kali dan itu tidak merespon, dulu sempat saya katakan stop menyiram tanaman mati, ya percuma. Tetapi untuk saat ini kalau itu terjadi, maka ini berkembang ya. Stop menolong manusia secara berlebihan. Kenapa? Manusia itu gampang sekali berubah. Ya, kesusahan mereka itu bukan tanggung jawabmu. Sejak kapan susahnya orang lain itu menjadi tanggung jawabmu? Kalau memang kejadian itu berulang, bisa jadi manusia yang kamu tolong sampai sukses itu nanti justru akan berbalik. Kenapa? Manusia itu mudah sekali berubah. Manusia yang kamu belain mati-matian, kamu tolong mati-matian, justru nanti akan berbalik membuatmu kecewa secara mendalam. Pahami kata-kata saya ini, bukan hanya berdasarkan menolong manusia itu kan bagus menurut ajaran agama. Ya, tetapi juga kamu harus realistis. Ya, kamu juga harus realistis. Jadi intinya apa? Boleh menolong pemula, boleh. Ya, tetapi ya jangan berlebihan. Kenapa? Ya itu tadi. Manusia itu gampang sekali berubah. Sekarang saat dia susah, dia akan ngemis-ngemis pertolongan kamu, minta subscribe, minta tolong dibantu jam tayang, segala macam. Tetapi saat mereka sudah gajian 2-3 kali, mereka akan mudah sekali berubah dan itu melupakan kamu. Makanya ada fase di sini. Sebelum 1000 subscriber, ya sebelum 1000 subscriber, teman-teman bisa berkunjung ke sesama pemula, tetapi polanya akan berbeda setelah 1000 subscriber. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Ini kebetulan ada telepon ya, sabar dulu. Saya sambil ngangkat telepon. Oke? Jadi buat teman-teman juga, kita kembali ke pokok masalah ya. Apakah, sebentar ya, saya sambil ngangkat telepon. Apakah algoritma ya, apakah algoritma ini nanti akan berubah? Sebenarnya begini. Untuk algoritma ini bukan hanya tiap tahun ya, ngopi dulu ya, biar tenang, biar otak mindset. Enak ya konten kalau ditemenin istri ini enak. Jadi algoritma bos, sekali lagi ya, algoritma itu bukan milik YouTube, bukan milik konten kreator, tetapi algoritma itu adalah milik dari penonton. Sebelum nonton videomu, itu apa yang ditonton, dan setelah nonton videomu, itu apa yang ditonton, itu akan membentuk algoritma kemana rekomendasinya. Jadi perubahannya itu bukan setiap tahun, setiap hari berdasarkan minat tonton dan pola tonton subscriber ataupun penonton di luar subscriber itu akan membentuk algoritma baru. Jadi kalau mungkin pertanyaannya apakah setiap tahun algoritma berubah dan dijawab biasanya sih ada perubahan algoritma. Itu jawaban konyol, konyol ya. Jadi itu yang perlu dipahami dan ingat ya.
YouTube sendiri pun, ya karyawan YouTube sendiri pun, itu tidak ada yang tahu bagaimana algoritma itu, bagaimana perubahan algoritma itu. Kemungkinan hanya segelintir orang. Teman-teman tahu? Teman-teman tahu? Perusahaan-perusahaan Amerika yang beredar di Indonesia. Satu, saya ambil contoh, KFC. KFC bos itu tidak didaftarkan ke kemana? Ke departemen. Intinya yang membahas tentang food and apa ya? Tentang makanan lah ya. Kalau didaftarkan, misalnya di BPOM dan segala macam, itu kan harus ada ingredientnya, harus ada komposisinya ini. Makanya KFC sampai sekarang itu tidak pernah didaftarkan. Terus tahu halalnya dari mana? Saya nggak tahu bagaimana pola kerjasamanya, ya. Sedangkan sehingga mendapatkan label halal. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, tidak pernah sekalipun KFC ataupun Coca-Cola itu didaftarkan untuk misalnya komposisinya ini sama dengan YouTube. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu apa saja yang ada di kandungan ayam tersebut. Karena kalau didaftarkan otomatis komposisinya ini lah, nanti karyawannya tahu, buka lagi. Justru akan menjadi kompetitor baru. Bisa dimengerti? Algoritma YouTube pun seperti itu. Tidak ada karyawan yang tahu bagaimana algoritma ini bekerja, kecuali kita hanya mengira-ngira perkiraan dan perkiraan. Kalau ada yang bilang bocoran dari karyawan YouTube, algoritma berubah, gatel, ya, nggak ada itu, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan ini ada pembelajaran ya. Algoritma itu setiap hari berubah, nggak usah ngikutin gatel-gatel yang di inilah. Tapi kalau mau diikuti ya terserah. Ya, ada beberapa orang yang mungkin bilang, bahkan komen di kolom komentar saya di salah satu shot. Kalau memberikan tutorial itu yang benar, jangan tutorial abal-abal. Terus yang tutorial bukan abal-abal, tolong sebut. Ya, tolong sebut tutorial yang bukan abal-abal. Gampang kok. Gampang kan? Gampang. Makanya Insan Tutor ya, kenapa di tempat Insan Tutor ini tidak pernah ada yang namanya guru, tidak pernah ada yang namanya murid. Semuanya kita sama, konten kreator. Insan Tutor bikin kesalahan dibantai juga sama YouTube. Belajar bersama-sama, kita diskusi, kita komunikasi. Untuk saya akan berbagi pengalaman. Nanti teman-teman bisa terapkan di channelnya berdasarkan karakter dan channelnya. Jadi kalau mungkin ada yang merasa lebih pintar, guru YouTube dan segala macam, paling tahu soal algoritma dan segala macam. Kalau Insan Tutor dibilang abal-abal, terus mereka yang paling pintar ini dibilang apa? Gatel, asu, atau bangsat juga nggak tahu. Ya, tetapi kayaknya kumpulan dari ketiganya itu. Jadi sekali lagi tidak ada yang tahu bagaimana, itu adalah rahasia perusahaan ya, rahasia perusahaan. Tidak ada yang tahu bagaimana algoritma itu berjalan. Seperti halnya KFC, Kentucky, tidak ada yang tahu satupun, bahkan karyawannya pun tidak tahu komposisinya apa. Masalah ada label halal, saya nggak tahu skema kerjasamanya seperti apa. Yang penting itu makanan enak ya, untal naik wis. Ya. Toh juga banyak kok yang makan. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.